Halo teman-temanku, dimanapun kalian berada, coba bayangkan ini. Ada seorang penjual sayur keliling yang jujur dan bekerja keras, tiba-tiba digugat ke pengadilan oleh seorang warga karena dianggap merugikan bisnisnya. Tuntutannya tidak main-main, ganti rugi sebesar 500 juta rupiah. Padahal penjual sayur ini hanya berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, pengadilan justru memutuskan hal yang tidak adil, membuat hidupnya terancam hancur. Namun cerita ini tidak berakhir sampai di situ. Ada kejutan besar yang terjadi setelah keputusan pengadilan. Nasib berbalik dan orang-orang yang semula merasa menang justru jatuh miskin dan sengsara. Sementara si penjual sayur yang awalnya terpuruk justru mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah terduga sebelumnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yuk tonton sampai habis untuk mengetahui kisah nyata yang penuh dengan kejutan ini, yang penuh dengan ketidakadilan, dan akhirnya keadilan sejati yang datang dari cara yang tidak terduga. Namun sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat memberikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menceritakan kisah kehidupan kalian, bisa kalian tulis di kolom komentar, DM-kan via email. Ya, di sebuah desa kecil yang sangat damai, hiduplah seorang penjual sayur keliling bernama Pak Budi. Setiap pagi ia berkeliling kampung dengan gerobak kayunya yang sederhana. Menjual sayuran segar hasil kebunnya sendiri, Pak Budi dikenal sebagai orang yang jujur, ramah, dan pekerja keras. Warga desa pun sangat menghargai jasanya karena sayurannya selalu segar dan harganya cukup terjangkau. Namun, ketenangan hidup Pak Budi tiba-tiba terganggu ketika ada seorang warga bernama Pak Joko mengajukan gugatan ke pengadilan. Pak Joko adalah pemilik warung sembako di pinggir jalan. Yap, ia merasa bahwa kehadiran Pak Budi sebagai penjual sayur keliling telah membuat dagangannya sepi pembeli. Menurutnya, warga lebih memilih sayuran dari Pak Budi karena harganya lebih murah, sehingga warungnya tentunya merugi ya guys ya. Gugatan itu pun diajukan ke pengadilan setempat. Pak Joko menuntut ganti rugi sebesar 500 juta rupiah karena merasa dirugikan secara finansial. Padahal sebenarnya warung Pak Joko tidak hanya menjual sayuran, tetapi juga berbagai kebutuhan pokok lainnya. Namun ia bersikeras bahwa Pak Budi adalah penyebab utama dari kerugian tersebut. Singkat cerita, proses persidangan berlangsung alot. Pak Budi yang hanya seorang penjual kecil tidak memiliki uang untuk membayar pengacara. Ia hanya bisa berharap pada keadilan hukum. Namun sayangnya, hakim yang memimpin sidang terlihat tidak adil. Hakim tersebut lebih memihak kepada Pak Joko, mungkin karena pengaruh atau tekanan tertentu. Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa Pak Budi harus membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah kepada Pak Joko. Keputusan itu membuat Pak Budi shock dan sedih. Bagaimana mungkin ia yang hanya berusaha mencari nafkah dengan jujur harus menanggung beban sebesar itu. Ia pun berusaha mencari bantuan dari tetangga dan kerabat terdekat, tetapi jumlah 500 juta rupiah adalah angka yang sangat besar baginya. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan orang-orang yang serakah. Beberapa bulan setelah keputusan pengadilan, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Pak Joko yang semula merasa menang, tiba-tiba mengalami kemalangan. Warungnya terbakar akibat korsleting listrik, dan ia kehilangan hampir semua hartanya. Tanpa asuransi, ia pun jatuh miskin dan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, hakim yang memimpin sidang tersebut juga mengalami nasib buruk. Terungkap bahwa ia sering menerima suap dalam berbagai kasus, termasuk kasus Pak Budi. Akibatnya, ia dipecat dari jabatannya dan dihukum penjara. Kehidupannya berubah drastis dari seorang hakim yang dihormati menjadi orang sengsara dan dijauhi oleh masyarakat. Di sisi yang lain, Pak Budi justru mendapatkan berkah yang tidak terduga. Kisahnya yang tidak adil tersebar luas di media sosial dan banyak orang yang tergerak untuk membantunya. Seorang pengusaha sukses yang mendengar ceritanya pun tergerak untuk memberikan bantuan. Ia memberikan modal kepada Pak Budi untuk membuka usaha sayuran yang lebih besar. Bahkan membantunya untuk melunasi hutang yang diputuskan oleh pengadilan.
Pak Budi pun akhirnya membuka toko sayur kecil di pusat desa. Tokonya ramai dikunjungi oleh warga karena kualitas sayurannya yang tetap terjaga. Ia bahkan bisa mempekerjakan beberapa orang dari desanya, membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Akhirnya, Pak Budi hidup berbahagia bersama dengan keluarganya. Ia bersyukur bahwa kejujuran dan ketulusannya dalam bekerja membawa kebaikan di akhir cerita. Sementara itu, Pak Joko dan mantan hakim tersebut belajar bahwa keserakahan dan juga ketidakadilan hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Di akhir cerita, saya cuma bisa menyampaikan bahwa kejujuran dan juga kerja keras akan selalu membawa kebaikan. Sementara keserakahan dan juga ketidakadilan hanya akan menuai kesengsaraan. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga kita akan selalu menjadi orang baik dan juga diberkahi oleh Allah. Terima kasih.